Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama kita akan membahas tentang logging. Logging adalah suatu cara untuk merekam aktivitas user di dalam terminal. Jadi, apapun yang user lakukan di dalam terminal akan direkam menggunakan logging ini. Pertama, kita buat dulu base scriptingnya. Caranya ketik nano, kemudian pilih tempat penyimpanan, kemudian di terakhir ketikkan nama dari scriptnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu kita ketikkan script rekam.txt, nama dari scriptnya, nama dari filenya. Kemudian kita simpan dengan cara ketik ctrl+x, kemudian tekan Y, setelah tekan enter. Kemudian untuk pengeksekusian kita tekan chmod, kita klik chmod plus X dan nama file tersebut. Setelah itu kita coba jalankan. Selanjutnya di sini telah tertulis bahwa script telah dimulai dan apapun yang kita lakukan sekarang akan direkam. Misalnya di sini kita akan pindah ke directory download seperti ini. Kemudian atau kita di sini mau menginstal sebuah aplikasi. Di sini sebelumnya saya sudah mendownload aplikasi Bansi. Ini di sini kita mencoba menginstal Bansi. Selanjutnya mungkin kita di sini mau membuat sebuah file aku.txt seperti ini. Kita ketikkan hai, kemudian akan tersimpan. Atau kita mau mengkopinya atau mengcopy atau mengganti nama. Atau di sini kita mau membuat sebuah folder. Jadi seperti ini. Di sini kita telah membuat sebuah file, membuat sebuah folder. Kemudian setelah itu kita exit untuk mengakhiri proses perekaman. Kemudian di sini ada bahwa rekaman telah dihentikan. Selanjutnya kita kembali dulu. Ketik nanolog. Kemudian di sini script kita ganti dengan cat. Simpan dengan cara ctrl+x, kemudian tekan Y. Setelah itu kita chmod lagi untuk pengeksekusian. Selanjutnya kita coba jalankan. Untuk mengetahui proses perekaman kita dapat ketikkan last log dari gambar ini. Ini adalah log atau seperti ini. Selanjutnya untuk mengetahui riwayat dari apa yang telah dilakukan user, kita dapat mengklik ketik, kita dapat menjalankannya seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari apa yang telah kita lakukan tadi.
di sini kita akan mempelajari tentang manajemen file pada Linux. Pertama, kita akan membuat file terlebih dahulu dengan cara ketik touch, kemudian ketik nama file yang akan dibuat. Misalnya ketik seperti ini. Kemudian di sini kita akan menemukan file yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk mengisinya dapat kita ketik cat, kemudian nama filenya. Setelah itu ketik isi dari file tersebut, misalnya hi, kemudian tekan ctrl+d, kemudian otomatis akan tersimpan di file up tersebut. Selanjutnya kita akan membuat ini up tadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat folder dengan cara ketik mkdir, kemudian nama folder yang akan dibuat mkdir. Di sini saya menggunakan syshop misalnya, kemudian tekan enter. Setelah itu di directory home akan ada folder syshop, folder yang telah kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita akan mengcopy file yang telah kita buat tadi ke directory yang telah kita buat, yaitu syshop, dengan cara ketik cp spasi nama file, kemudian ketik directory yang akan dituju. Kemudian kita cek dahulu apakah di folder syshop sudah ada. Oh, di sini ada file up, file yang telah kita copy tadi. Selanjutnya kita akan menghapus file yang ada di folder tadi, di folder syshop, dengan cara ketik rm kemudian nama file. Setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah benar-benar terhapus. Ternyata belum. Kemudian untuk menghapus dari folder rmup di sini sudah tidak ada, di luar sini maksud saya, bukan di folder syshop. Di luar tadi ada folder up sebelumnya. Kemudian setelah itu bagaimana kita menghapus folder keseluruhan beserta isinya, dengan cara ketik rm -r kemudian nama folder yang akan dihapus seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan manajemen file, tapi di sini kita menggunakan bash scripting. Pertama kita buat dulu, misalnya kita buat nama file manage. Setelah itu tekan enter. Kemudian di dalam script manage ini kita ketikkan seperti pada screen. Kita buat dulu folder dengan mkdir, kemudian seperti ini, seperti yang kita buat awal tadi. Kemudian kita tulis echo ini berfungsi untuk file yang telah kita buat tadi akan langsung terisi dari apa yang telah kita ketikkan di dalam tanda petik ini. Misalnya kita ketik hi, kemudian pilih direktori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Misalnya di sini saya masukkan di
home, kemudian ketik nama dari file tersebut. Misalnya kita seperti buat baru.txt. Kemudian untuk mengcopy kita dapat ketik cp min a, kemudian folder asal dari file tersebut ke folder dari folder tujuan, folder yang kita buat. Kemudian setelah itu kita simpan. Selanjutnya ketik chmod +x nama file, selanjutnya kita jalankan file tersebut. Hasilnya akan seperti ini. Jadi di dalam sini sudah ada folder syshop di mana terdapat file yang telah kita buat tadi. Ini juga ada di luar di folder home seperti yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya adalah rsync. Rsync itu digunakan untuk membackup suatu data. Pertama, kita install dulu rsync dengan cara apt-get install rsync seperti ini. Karena saya sudah menginstal, jadinya akan seperti ini. Kemudian untuk menggunakannya, dia dapat mengetikkan rsync kemudian min azvh, kemudian kita ketikkan direktori yang akan kita backup. Misalnya saya di sini akan membackup direktori download. Kemudian kita ketikkan direktori tujuannya. Di sini saya sebelumnya telah membuat folder backup. Di sini kita akan membackupnya di sana. Kemudian seperti ini. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita cek. Ini adalah file-file yang tadi berada di download. Selanjutnya kita akan mengkompres dari data-data tadi. Caranya kita ketik tar. Di sini kita akan membackup tapi berupa tar yang itunya nama jenis filenya dengan cara ketik tar min cvf, kemudian nama dari filenya kita menggunakan backup.tar, kemudian folder yang akan kita backup kita gunakan download saja seperti ini. Kemudian di sini ada backup.tar yang telah kita buat tadi. Selanjutnya untuk menggunakan bash scripting kita dapat mengetikkan seperti nano backup 1, kemudian jangan lupa ketik pin bash nya,
kemudian ketik resing main a main delete, kemudian asal dari file tersebut, misalnya di sini home, dari download ke tujuannya folder backup seperti ini. Kemudian kita simpan saja. Setelah itu, untuk memudahkan akses untuk semua user, kita dapat mengetikkan chmod 755, kemudian nama file yang kita buat tadi, backup 1. Kemudian kita jalankan seperti ini. Kemudian kita cek di dalam backup, oh ini ada downloadnya, dan dimana ini telah kita tadi. Selanjutnya kita akan bash scripting menggunakan bash scripting untuk yang tar. Pertama kita ketikkan nano backup 3 misalnya. Sebelumnya jangan lupa kita hapus dulu backup dotarnya seperti ini. Ini ada backup 1 tadi yang telah kita buat. Selanjutnya jangan lupa ketik bin bash nya seperti ini. Kemudian ketikkan tar main cvv, kemudian nama dari misalnya backup dd.tar, kemudian kita masukkan direktori tujuan, misalnya kita pakai download seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah itu, untuk memudahkan mengakses, kita pakai chmod 755, nama file yang tadi backup 3. Selanjutnya coba kita jalankan. Jadi seperti ini, ada backup DDD, backup yang telah kita buat tadi. Jadinya kita membuat backupan dengan jenis tar, kemudian kita buat dari base. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang cron tab. Cron tab itu fungsinya sama kayak penjadwalan atau scheduler yang ada di Windows. Untuk membuat penjadwalannya, pertama kita ketikkan nano untuk membuat, kemudian pilih lokasi yang akan dijadikan penyimpanan dari file yang akan kita buat atau script yang akan kita buat. Kemudian terakhir adalah nama file. Di sini saya menggunakan ucapan. Setelah itu jangan lupa ketik bin bash nya. Selanjutnya ketik zenity
info, kemudian main text sama dengan ini adalah ucapan yang nantinya akan ditampilkan. Misalnya di sini kita menggunakan ucapan selamat ulang tahun kemudian kita save. Untuk memudahkan eksekusi atau akses, kita dapat menggunakan chmod kemudian +x. Selanjutnya adalah nama file yang telah kita buat tadi, ucapan. Kemudian untuk membuat ucapan tersebut muncul di setiap tahunnya atau di saat kita sedang ulang tahun, kita dapat menyetingnya terlebih dahulu dengan cara ketik cron tab min E. Kemudian di sini pada bagian bawah kita dapat mengetikkan angka 0. Di sini angka 0 adalah berfungsi sebagai menit atau menunjukkan menit. Kemudian angka 0 lagi menunjukkan angka jam. Selanjutnya adalah hari. Ini menunjukkan hari atau tanggal. Ini tanggal 2, kemudian bulan 2 dan bintang. Di sini bintang menunjukkan tahun. Bintang ini tidak tentu karena untuk misalnya pada tahun 2015 ucapan ini akan muncul pada tahun 2015. Begitu juga selanjutnya. Jadi tahun ini tidak kita tulis secara pasti. Kemudian setelah itu kita ketikkan nama lokasi yang tadi dijadikan penyimpanan. Selanjutnya save. Setelah itu kita jalankan. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berulang tahun pada tanggal yang telah kita ketikkan tadi di cron tab, maka akan muncul user interface seperti ini. Selamat ulang tahun Abdi. Selanjutnya untuk ucapan selamat datang tidak jauh beda dengan ucapan selamat ulang tahun tadi, cuma bedanya adalah waktu pengeditan pada cron tab. Pertama kita ketikkan dulu nano, kemudian lokasi yang akan dijadikan penyimpanan. Di sini misalnya selamat, filenya saya beri nama selamat. Kemudian jangan lupa ketikkan script binbash. Setelah itu kita dapat mengetikkan seperti ini. Tidak jauh beda dengan ucapan selamat ulang tahun tadi. Selamat datang Abdi. Kemudian kita save terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengeksekusinya kita ketikkan chmod +x kemudian nama file. Setelah itu kita lakukan pengeditan seperti pada yang awal tadi, cron tab min E. Kemudian
pada bagian bawah kita tambahkan attribute, kemudian lokasi dari file yang telah kita buat tadi. Jangan lupa terakhir adalah nama file. Setelah itu simpan, kemudian jalankan. Kemudian hasilnya akan seperti ini, akan ada sebuah warning atau sebuah sambutan, misalnya selamat datang Abdi, seperti itu. Kemudian itulah dari cron tab, fungsi dari cron tab yaitu untuk penjadwalan. Mungkin itu saja video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih.